Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhfa fi din sallallahu wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu apa yang disampaikan oleh mu'alif, dalil-dalil dari apa yang beliau sampaikan tentang 4 kewajiban. Beliau sampaikan, wa dalilu qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amal wa dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir dzambik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Beliau sampaikan adapun dalilnya, itu dalil bahwa 4 masalah wajib diketahui bagi setiap muslim, bagi setiap orang, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar. La firman Allah SWT dalam surah Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, demi masa sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dengan ilmu yang benar, yang melaksanakan amal soleh, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Beliau sampaikan, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak memberikan penjelasan kepada makhluk kecuali dengan surat ini, yaitu surat Al-Asr, ini saya sudah mencukupi bagi mereka. Beliau menukil perkataan Imam Bukhari rahimahullah, bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, dalilnya adalah firman Allah SWT, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosa-dosamu. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Pertama saya sampaikan alasan pendalilan dari ayat ini. Belum menyampaikan bahwa ada 4 masalah yang wajib diketahui oleh kita. Kemudian belum bawakan dalilnya ini. Tentang masalah kewajiban, berarti kalau ditinggalkan itu dosa. Yang namanya wajib, ma yusabu fa'iluhu wa yastahiqu imtisalan wa yastahiqu al-iqab tarikuhu. Itu pengertian wajib yang sering disampaikan para ulama. Itu yang apabila dikerjakan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan pantas mendapatkan siksa. Nah, dalam surat Al-Asr, keempat hal yang dimaksudkan, yang pertama al-ilmu, itu diambilnya dari ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alasannya annal iman as-sahih la yakunu illa bil ilm, bahwa iman yang sahih, iman yang benar tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya ilmu. Ya, tidak ada riwayatnya, tidak ada realitanya orang yang beriman dan benar imannya tanpa dia berilmu.
Untuk yang kedua yaitu al-amal, jelas dari wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Untuk yang berdakwah, untuk yang ketiga itu dakwah dari wa tawasobi al-haq. Adapun untuk sabar dari wa tawasobi sabar. Itu tentang keempat hal tersebut. Nah, tentang wajibnya antum bisa lihat di sini dari innal insana fi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali yang dia memiliki 4 kriteria tadi. Nah, ketahuilah bahwasanya seseorang tidak dikatakan rugi kecuali apabila dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan dosa, mengerjakan yang haram. Kerugian itu hanya didapatkan bagi orang yang meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Dengan demikian maka ketika apabila seseorang tidak memiliki keempat hal, yaitu iman yang termasuk dalamnya ilmu, amal, dakwah dan sabar adalah rugi, berarti keempat hal tersebut bagian dari kewajiban. Sebab kalau ditinggalkan, dia akan rugi. Nah, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan orang menjadi rugi kecuali apabila itu kewajiban. Itu wajib dalalahnya. Kalau hanya sunnah, hanya mustahab, itu tidak rugi. Hanya dia tidak mendapatkan keuntungan lebih. Demikian juga apabila makruh, itu juga tidak rugi. Hanya tidak sempurna, tidak mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena sesuatu yang mustahab, yang sunnah, yang nafilah, itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa, tidak diancam siksa. Demikian juga makruh. Maka tidak ada kerugian. Hakikat kerugian itu apabila seseorang itu adalah meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Maka jika manusia tidak memiliki 4 kriteria yang disebutkan dalam surah Al-Asr disebut dalam kerugian, berarti keempat hal tersebut merupakan kewajiban. Kemudian ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, beliau bawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dan perkataan Imam Bukhari rahimahullah. Ada faedah yang saya sampaikan di sini. Dengan gaya mu'alif yang demikian, ini menunjukkan bahwasanya mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang mengikuti pendahulunya, mengikuti salafus saleh dalam memahami din. Beliau bukan orang yang datang membawa pemahaman yang baru, tidak. Sebagaimana dituduhkan oleh musuh-musuh beliau yang juga pada hakikatnya musuh-musuh din. Bahwasanya beliau adalah orang yang membawa agama yang baru. Di mana di sini beliau sangat konsisten untuk berusaha bahwa pemahaman yang beliau dapatkan dari Alkitab dan As-Sunnah adalah mengikuti pemahaman para ulama sebelumnya. Yang diakui oleh umat manusia, oleh umat Islam, bahwasanya
beliau-beliau adalah ulama yang muktabar, yang menjadi rujukan dalam memahami din ini. Kaitannya memahami Alkitab dan As-Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Bukhari, dan Imam Bukhari pun juga Syafi'i. Dan ini bagi kaum muslimin Indonesia yang notabene mereka adalah umumnya mazhabnya Syafi'i, ini Muhammad bin Abdul Wahhab itulah Syafi'i dari sisi ini, dalam arti yang dinukil itu perkataan ulama Syafi'i, imamnya sendiri Imam Syafi'i dan juga Imam Bukhari. Dari mana kalau kemudian beliau dianggap membawa hal yang baru? Yang kemudian mereka istilahkan dengan aliran Wahabiyah, aliran Wahabi, nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, maupun meskipun penisbahan itu sendiri adalah penisbahan yang keliru. Mestinya kalau dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammadi atau Muhammadiyah, bukan Wahabi, karena namanya Muhammad, sebagaimana sebagian kaum muslimin buat ormas ya, nisbah kepada Muhammad bin Abdullah, Muhammadiyah. Jadi nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, mestinya Muhammadi atau Muhammadiyah alirannya, bukan Wahabi. Al-Wahhab itu asma Allah Ta'ala, maka Wahabi artinya golongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung keliru. Jadi menggelari gelaran yang maunya jelek, tetapi Allah menghendaki itu menjadi simbol kebenaran itu. Karena Wahabi sama dengan Robbani itu. Dari nama Allah Al-Wahhab, asma Allah. Ar-Rabb nama Allah. Orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah namanya Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tapi hendaklah kalian menjadi Rabbani dengan sebab apa yang kalian pelajari tentang Alkitab dan dengan sebab apa yang kalian ajarkan. Dengan sebab apa yang kalian ajarkan dari kitab ini dan dengan sebab apa yang kalian pelajari. Maka kalau ditinjau di si makna, maka Wahabi itu adalah nisbah kepada Allah SWT Al-Wahhab. Dan tidak penting bagi kita tentang mustalah tersebut. Yang jelas saya ingin tunjukkan di sini bahwa beliau adalah orang yang sangat berusaha bahwa agama yang beliau pahami adalah mengikuti jejak pendahulunya. Dari salafus soleh, dari para ulama, maka antum bisa lihat kitab-kitab beliau itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah wa qala al-ulama al-mu'tabarin. Di sini kita dapatkan dua ulama dinukil perkataannya. Dan juga sekaligus saya sampaikan sebagai bukti bahwasanya beliau sesungguhnya bukan pembawa hal yang baru, dan sesungguhnya orang-orang yang membenci kepada apa yang beliau sampaikan, mengingkari apa yang beliau sampaikan dari din, inilah sesungguhnya penolakan kepada din itu sendiri.
Kalau ada seorang muslim yang tidak kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali, bahkan hidup jauh sebelum masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu dari kitabnya yang berbicara tentang akidah, tentang tauhid, antum sampaikan tanpa antum menyebutkan siapa yang menyampaikan, maka antum akan dituduh sebagai Wahabi. Antum bacakan sebuah risalah, sebuah kitab, hatta yang ditulis oleh seseorang yang hidupnya jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum sampaikan saja terjemahannya, misalnya terjemahan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang tauhid, antum akan dapat gelar seorang Wahabi gitu. Antum nggak nambah dari kata-kata, murni cuma menerjemahkan saja. Misalnya antum baca buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, padahal hidupnya apa? Jauh. Mesti itu ajaran Wahabi itu. Padahal Syekhul Islam itu jauh. Itu bukti bahwasanya gelaran yang ada itu adalah yang penting kaum muslimin lari gitu dari ajaran Islam yang sebenarnya. Sadar atau tidak sadar. Sehingga bagi mereka yang tidak tahu menahu tentang hakikat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tetapi taklid, mengikuti pendahulunya dalam membenci dan mencela, dan ini beberapa kisah terjadi, kalau kemudian disodorkan kepadanya buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan disobek sampulnya itu, jadi tinggal isinya saja, sodorkan kepadanya, kemudian dia suruh menilai secara jujur, maka dia akan memuji dan akan berbalik. Yang tadinya mencela kemudian mencintainya dan memujinya kalau kemudian dia jujur. Dan ini beberapa kali terjadi, yang setiap mau ngajar mencela terlebih dahulu, taklidan lima qablahu, kemudian ada seorang yang menyodor kepadanya, minta pendapatnya, ini kok saya temukan buku kok nggak ada tutupnya ini, coba bagaimana menurut pendapat Anda? Maka wah, ini kitab isinya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala ulama. Masya Allah ini penulisnya. Baru nanti setelah itu diberitahu bahwa itulah yang orang yang selama ini Anda cela. Dan itu beberapa kali terjadi. Maka silahkan bisa dicoba kepada mereka-mereka yang barangkali mencelanya itulah karena tidak tahu. Adapun yang sudah tahu, seperti sebagiannya dia profesor, doktornya ada dari negeri tauhid, tapi kemudian gak habis-habisnya mencela, ya itu mungkin karena buta hatinya gitu. Bukan buta matanya. Bahkan doktor dalam usuluddin lagi gitu. Dan kalau dikembalikan kepada apa yang dikatakannya dan ditulisnya sehingga meraih gelar dokter sendiri, jelas adalah bertentangan dengan apa yang sekarang disampaikan atau sekarang dia berusaha untuk memusuhinya. Ini faedah penting yang ingin saya sampaikan untuk membantah mereka-mereka yang menuduhkan kepada beliau bahwasanya beliau adalah seorang mubtadi, seorang yang membawa ajaran baru dalam Islam ini. Kemudian
kita kepada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tentang apa yang beliau sampaikan, sebagian masyayikh melakukan penelitian terhadap redaksi yang tertulis di sini, bahwa redaksi ya mungkin beliau menyampaikannya dari hafalannya sehingga ada lebih kepada maknanya saja tanpa letterlek redaksinya. Adapun redaksi yang lebih letterlek sebagaimana disampaikan Imam Syafi'i adalah law fakkarun nasu, law fakkarun nas kulluhum fi hadisura lakafathum. Jadi seandainya manusia mau memikirkan, di sini kan law ma'anzallah, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah. Adapun yang lebih tepat sesuai dengan redaksi yang beliau sampaikan dan secara makna juga lebih benar adalah law fakkarun nas kulluhum ila hadisura lakafathum. Jadi seandainya manusia seluruhnya itu mau merenungkan, mau memikirkan, mau mentadaburi tentang surat ini, niscaya cukup bagi mereka. Dan itu di samping memang itu redaksi dari Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam Riyadhus Shalihin yang dinukil juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab yang lainnya. Dan juga secara makna itu yang lebih sesuai. Jadi kalau orang mau memikirkan, sebab kalau hanya surat Al-Asr yang turun kepada umat manusia itu nggak cukup. Untuk apa? Untuk perbekalan hidup. Tetapi seandainya surat Asr itu dipikirkan dan direnungkan, maka itu cukup untuk apa? Untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Artinya, ketika seseorang memikirkan dan merenungkan, mentadaburi isi dari surat Al-Asr, maka akan mendorong dia untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Nah, untuk kemudian melengkapi itu semuanya, mengisinya, ya baca dalam kitab Allah Ta'ala yang merupakan hujah Allah Ta'ala dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Adapun seandainya surat Al-Asr saja yang turun, tetap nggak cukup. Karena orang tidak bisa bagaimana sholat yang benar, kemudian puasa yang benar, dan sebagainya. Tetapi seandainya seorang mau memikirkan isi, memikirkan Al-Asr, lalu memahami isinya, memahami maksudnya, maka itu akan menjadi pengantar baginya, modal baginya. Cukup baginya untuk mendorong menjadi orang yang terbebas dari kerugian. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kewajiban jihad bagi jiwa. Jadi untuk berjihad, yang pertama adalah berjihad untuk berilmu, kemudian yang kedua adalah berjihad untuk beramal, yang ketiga untuk berjihad untuk bersabar, berdakwah, dan yang keempat
untuk bersabar. Dan dengan demikian akan mendapatkan kesempurnaan. Barang siapa yang bisa menyempurnakan keempat tersebut, maka dia akan sempurna dalam hidupnya. Sehingga betul kalau kemudian seorang mau memikirkan surat Al-Asr ini, maka dia akan cukup. Jadi surat Al-Asr ini cukup menjadi bimbingan bagi dia untuk kemudian menjadi orang yang sempurna. Imam Al-Qayyim sampaikan, fa idza istakmala hadhil maratib al-arba sara minar rabbaniyin. Maka kalau kemudian seorang bisa menyempurnakan keempat martabat ini, maka jadilah dia rabbaniyin. Jadi golongan Allah Ta'ala, pengikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ikhwafin rahimani wa rahmatullah, beliau sampaikan perkataan Imam Bukhari rahimahullah. Di mana Imam Bukhari menyampaikan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab bahwa ilmu itu adalah sebelum berkata-kata dan berbuat. Apa yang dimaksudkan ilmu itu qabla al-qaul wal amal? Sebagian ulama menjelaskan bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal itu dari dua sisi. Bahwa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi wujudnya. Bahwa keberadaan ilmu itu harus lebih dulu sebelum amal. Jadi ilmu itu harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum amal. Itu makna yang pertama dari al-ilmu qoblal qaul wal amal. Alasannya demikian. Ini beliau sampaikan apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, li'annal ilma syartul linniyah al-musahhihatu lil amal. Karena ilmu itu menjadi syarat niat, yang niat itu adalah menjadi syarat sahnya amal. Antum kalau belajar qaid fikih tentang innamal a'malu binniyat, maka para ulama menyebut tentang syarat-syarat niat, dan yang pertama adalah al-ilmu. Niat itu disyaratkan ilmu terhadap apa yang diniatkan. Jadi amalnya itu apa, wajib atau sunnah. Dia meniatkan apa yang mau diamalkan, dia harus tahu sebelum dia berniat. Nah, maka niat ilmu itu syarat niat, yang niat itu syarat sahnya amal. Dengan demikian ilmu adalah sebelum amal, karena asyartu muqaddam alal masyrut. Yang namanya syarat itu harus ada lebih dulu sebelum yang disyaratkan. Karenanya. Itu yang pertama. Makna al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Yang kedua, bahwa anal ilmu qabla al-amal min haitsu syaraf. Lebih dulu ditinjau dari kemuliaannya, dari tingkatannya, dari derajatnya, dari martabatnya, bahwa al-ilmu qabla al-amal. Jadi martabat ilmu itu
lebih tinggi, lebih dulu, maksudnya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan amal. Alasannya, li'annal ilma fil qalbi alladhi huwa asrafu a'dha'il jasad. Karena ilmu itu letaknya dalam hati. Ilmu itu bagiannya hati yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Maka al-ilmu itu muqaddam min hasu al-waqi al-wujud wa min hasul martabah. Jadi lebih utama dari sisi wujudnya, keberadaannya, realitanya lebih dulu, dan juga lebih mulia kedudukannya. Adapun di sini dibawakannya perkataan Imam Bukhari, kaitannya adalah dengan yang makna yang pertama tadi, harus ada lebih dulu wujudnya. Karena yang pertama al-ilmu, kemudian al-amal. Maka dibawakan perkataan Imam Bukhari sebagai dalil, sebagai penguat atas pernyataan beliau di atas, bahwa yang pertama ilmu, kemudian yang kedua adalah al-amal. Nah, Imam Bukhari rahimahullah berdalil dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosa-dosamu. Alasan pendalilannya di sini sudah disampaikan oleh Bukhari sendiri, fabada bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Jadi Allah memulai dengan ilmu, itu fa'lam la ilaha illallah qabla al-qaul wal amal, itu wastaghfir li dzambik. Dan demikian ikhwafidin rahimani warahmatullah untuk pengantar yang pertama. Kita lanjutkan kepada pengantar yang kedua. Beliau sampaikan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi salasa masaila wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman atau dakhalal jannah wa man asau dakhalan nar. Wa dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadna akhdan wabila. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada anda, bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara berikut ini dan mengamalkannya. Apakah ketiga hal tersebut yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya dan mengamalkannya? Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kita dan merizki kepada kita
Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa mentaati Rasul tersebut akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu hai orang-orang kafir Mekah seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksa yang berat. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Kewajiban yang pertama, kalau diringkas, di masalah yang pertama yang wajib diketahui adalah kewajiban untuk ittiba. Jadi wajib untuk ittiba'ur Rasul, untuk mengikuti Rasul, meneladani Rasul, patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah pertama yang harus kita ketahui. Lalu mengamalkannya. Beliau sampaikan, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, kemudian dibekali rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk sia-sia, tapi ada hikmah, ada tujuan. Di mana tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mentaati Rasul. Maka nanti pada yang kedua kita akan dapatkan adalah masalah kewajiban untuk bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang pertama di sini, jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi rezeki oleh Allah SWT, itu ada sebuah hikmah. Hikmahnya adalah untuk kita mentaati Rasul dalam pengabdian kita kepada Allah SWT. Karena hakikat dari tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah SWT, namun tidak pernah dikatakan beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa syariat yang Allah turunkan kepada para Rasul, itu dengan taat kepada Rasul. Maka kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu antara ittiba kepada Rasul dengan tauhidullah. Sedikit saya sampaikan bahwa barang siapa yang dia sadar bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan, tetapi tidak berhasil dan tidak menemukan kesimpulan, tidak berpikir atau tidak bertanya untuk apa dia diciptakan, lalu kemudian dia mencari tahu, maka sesungguhnya dia telah seudon dengan sebenar-benar seudon kepada yang telah menciptakannya. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Kalau antum lihat
ada seseorang membuat sesuatu, kemudian habis buat, kemudian apa? Ya, mungkin dia membuat apalah dari kertas apa, kemudian setelah selesai kemudian disobek-sobek, kemudian nanti itu apa antum bilang? Buang-buang waktu aja. Ini apa? Artinya semua sepakat kalau kemudian seseorang melakukan sesuatu yang tidak ada tujuan dari apa yang dia perbuat, itu bukan kriteria, bukan ciri orang yang baik. Bukan orang yang bagus. Orang yang baik adalah yang aktivitasnya itu ada tujuan dan ada maslahah dari apa yang dikerjakan. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Maka tercela seseorang kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau kemudian manusia saja kalau melakukan perbuatan, aktivitas yang tidak ada maksud yang baik darinya, tidak ada kepentingan, hanya semata-mata berbuat tanpa ada natijah, tanpa ada hikmah yang diinginkan, itu tercela. Apakah pantas hal itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kemudian ada seseorang yang dia sadar bahwa hidupnya diciptakan, tetapi kemudian dia tidak memahami bahwasanya penciptaan itu ada hikmah, ada tujuan, lalu dia kemudian mencari tahu apa yang menjadi tujuan penciptaan tersebut, maka ini orang yang tidak berakal. Maka benar ketika Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjadikan seluruh ayat dalam surat Al-Fatihah ini menjadi bukti tentang pengutusan Rasul. Di setiap ayat dalam surat Al-Fatihah, terlepas apakah mau dimulai dari Bismillah atau mulai dari Alhamdulillah, sedang perbedaan yang ada, maka setiap ayatnya itu menjadi bukti, menjadi dalil tentang pengutusan Rasul, tentang nubuah. Alhamdulillah. Dari kata Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Pun terkandung dalamnya. Karena tidak terpuji apabila menciptakan makhluknya kemudian membiarkan sia-sia. Tidak terpuji. Maka di antara keterpujian Allah Ta'ala adalah menciptakan makhluk lil hikmah. Karena ada hikmah. Demikian juga Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala setelah menciptakannya adalah memberikan petunjuk kepadanya.
lima yasluhu lahum li hayatihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Konsekuensi dari rububiyah Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, bimbingan, arahan demi masalah bagi mereka untuk dunia mereka maupun akhirat mereka. Dan itu dengan diutusnya Rasul. Dan terus. Maka tidak sempurna akal seseorang, tidak sehat akal seorang, kalau kemudian dia sadar dirinya diciptakan, kemudian dia tidak mencari tahu untuk apa dia diciptakan. Lalu kemudian dia mengamalkan dari konsekuensi apa yang dia ketahui untuk apa dia diciptakan. Nah, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak membiarkan kita sia-sia. Namun Allah Ta'ala mengutus kepada kita Rasul yang membawa konsekuensi. Yang pengutusan Rasul tersebut membawa konsekuensi. Faman atau dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka para ulama ketika menafsirkan firman Allah, ahsiban nas ayutraka sudah, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan sia-sia? Sebagian mereka mengatakan fala yu'mar wala yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi mereka diciptakan untuk kemudian diperintah dan dilarang melalui lisan Rasulnya, melalui lisan para Rasul. Konsekuensi dari pengutusan Rasul terhadap kita adalah faman atau dakhalal jannah wa man asau dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadanya masuk surga dan barang siapa yang durhaka kepadanya masuk neraka. At-ta'ah ala imtisalul amri ala ma yuriduhu al-amir. Jadi melaksanakan perintah sesuai dengan yang diinginkan yang memerintah. Itu taat. Dia melaksanakan perintah sebagaimana keinginan yang memerintah. Itu baru yang namanya taat. Maka tidak dikatakan taat melaksanakan tetapi semaunya sendiri. Ya dikerjakan tetapi semaunya sendiri. Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh yang memerintah. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang diterima adalah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang semaunya sendiri. Dan tidak dikatakan taat kalau kemudian seorang melaksanakannya bukan atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian ketaatan tadi melaksanakan perintah. Nah, perintah di sini ada thalabul fi'li dan ada thalabul tark. Ada permintaan untuk dikerjakan, perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan.
Maka ketaatan itulah bintifsali awamir wasinabi nawahi, dengan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Nah, ketaatan itu terbagi menjadi dua, ya. Afan. Jadi perintah di samping tadi terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi permintaan untuk mengerjakan dan permintaan untuk meninggalkan, maka masing-masingnya pun terbagi menjadi dua, yang wajib untuk dikerjakan dan yang utama apabila dikerjakan, yang disebut dengan sunnah. Yang wajib untuk ditinggalkan, yang disebut haram, dan ada yang utama apabila ditinggalkan, yang disebut dengan makruh. Berarti ada berapa? Ada 4 sekarang. Diperintahkan untuk mengerjakan yang wajib. Jadi diwajibkan untuk mengerjakan wajib dan disunahkan untuk mengerjakan perintah yang sunnah. Dan diperintahkan untuk meninggalkan yang haram dan juga diperintahkan untuk meninggalkan yang makruh. Lalu kapan batasan minimal orang itu mendapatkan predikat ketaatan? Maka tadi ketaatan, ada ketaatan yang wajib dan ada ketaatan yang sunnah. Maka sesungguhnya seseorang sudah mendapatkan predikat ketaatan kalau kemudian dia sudah melaksanakan yang wajib. Jadi kalau yang wajib itu sudah dia tunaikan, maka dia sudah masuk kategori orang yang taat. Seandainya yang sunnah dan yang makruh dia tidak penuhi, artinya yang sunnah tidak dikerjakan, yang makruh tidak dikerjakan, hanya membatasi yang wajib saja, dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, itu sudah dikatakan taat mutlak, orang yang taat. Kemudian ketaatan ini akan berkurang kalau kemudian ada sebagian dari kewajiban yang dia tinggalkan atau sebagian dari yang haram dia kerjakan, yang nantinya dia akan mendapatkan 2 predikat yang tidak seutuhnya. Jadi tidak taat yang seutuhnya dan juga nanti tidak maksiat yang seutuhnya. Ya, dia punya ketaatan tetapi juga punya kemaksiatan. Yaitu ketika dia meninggalkan sebagian kewajiban dan mengerjakan sebagian kemaksiatan. Selama kewajiban yang dia tinggalkan dan kemaksiatan yang dia kerjakan bukan yang menghalangi atau bukan menyebabkan hilangnya predikat taat sama sekali.
ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seseorang tidak serta-merta dengan dia meninggalkan sebagian kewajiban atau mengerjakan sebagian muharramat, otomatis dengan demikian hilang status ketaatannya sama sekali. Berbeda dengan paham Khawarij. Tetapi dia adalah orang yang kurang taatnya. Ya, ada ketaatan. Dia orang yang taat tapi kurang taatnya. Bukan orang yang tidak taat. Taat tapi kurang taatnya. Maka faman atau audakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadanya mau surga. Siapa mereka? Ya semua yang mendapatkan predikat yang taat, baik taatnya sempurna maupun taatnya kurang sempurna. Itu dijanjikan masuk surga. Yang penting dia mendapatkan predikat orang yang taat kepada Rasul. Kalau ketaatannya sempurna, semua yang wajib dia kerjakan dan semua yang haram dia tinggalkan, maka ini masuk surga langsung. Adapun yang taatnya tidak sempurna, sebagian kewajiban dia tinggalkan, sebagian muharramat dia kerjakan, maka masuk surganya terancam tertunda. Karena dia nanti masuk kategori yang kedua, man asau dakhalan nar. Jadi ada unsur yang keduanya, waman asau dakhalan nar. Berbeda kalau kemudian dia tidak ada unsur waman asahu. Tidak ada unsur waman asahu, orang yang durhaka, yang bermaksiat. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah. Kalau seseorang mendapatkan predikat orang yang taat kepada Rasul, bagaimanapun kondisinya, seperti apa batas ketaatannya, tetapi dia masuk kategori orang taat, maka dia masuk surga. Nah sebaliknya waman asohu, orang yang durhaka, al-maksiyah, berarti tarku, al-maksiyah tarkul amr, meninggalkan perintah. Nah tadi telah disampaikan batasan taat yang minimal. Kalau kemudian dia sudah meninggalkan batasan orang mendapatkan taat, kalau dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Maka kemaksiatan, al-maksiyah, predikat itu ada pada setiap orang yang meninggalkan sebagian kewajiban atau seluruhnya dan mengerjakan sebagian yang haram atau seluruhnya. Maka itu masuk dairah, masuk ke kelompok orang-orang yang bermaksiat. Nah, sebagaimana ketaatan tadi ada yang mutlak dan ada yang kurang, demikian juga kemaksiatan. Kemaksiatan pun terbagi menjadi dua. Ada kemaksiatan yang seutuhnya dan ada kemaksiatan yang dikatakan ada kemaksiatan. Bukan seutuhnya, tapi ada unsur kemaksiatan.
Maka kemaksiatan yang seutuhnya itulah kemaksiatnya orang-orang kafir. Yang kewajiban yang dia tinggalkan atau keharaman yang dia kerjakan adalah yang menyebabkan hilangnya status ketaatan secara total. Itu yang disebut kemaksiatan yang mutlak, kemaksiatan yang seutuhnya. Karena dia meninggalkan satu kewajiban atau mengerjakan satu keharaman yang itu menjadi syarat untuk mendapatkan predikat ketaatan. Nah, nanti ketika kita sudah masuk dalam salah satu usul, kita akan sedikit banyak mengetahui mana-mana saja yang apabila itu dilanggar, maka hilang status ketaatan sama sekali. Walaupun dia memiliki banyak ketaatan, tetapi karena melanggar satu perintah tertentu, maka menjadi hilang ketaatan yang dia miliki. Tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian beliau sampaikan sini, waman asodaqolan nar, dan barang siapa yang durhaka kepadanya maka masuk neraka. Maka masuk neraka di sini pun ada dua bentuk. Kalau kemaksiatannya adalah kemaksiatan yang seutuhnya, maka masuk neraka untuk selama-lamanya. Itu kalau kemaksiatannya kemaksiatan seutuhnya. Adapun kalau semata-mata ada kemaksiatan, dia berpredikat orang yang bermaksiat tetapi tidak seutuhnya, maka masuk nerakanya untuk sementara waktu. Jadi dia akan masuk neraka kalau Allah tidak mengampuninya. Namun sifatnya sementara. Maka saya simpulkan. Jadi ahlu ta'ah, orang-orang yang taat, ada yang memenuhi kadar yang wajib, ada yang lebih dari kadar yang wajib. Yang melebihi kadar yang wajib itu yang sampai sunnah pun dikerjakan, makruh ditinggalkan. Itu melebihi dari kadar yang wajib. Dan yang memenuhi kadar yang wajib ke atas, itulah yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu yang memenuhi kadar yang wajib lebih. Wajib ke atas. Kemudian, ketaatan yang hanya dalam batas yang minimal, tetapi tidak seutuhnya sampai yang wajib, di mana di dalamnya ada perkara-perkara dia meninggalkan sebagian kewajiban atau mengerjakan yang haram, tetapi tidak sampai membatalkan status ketaatannya, maka inilah yang berlaku baginya mizan, penimbangan amal, hisab, antara kadar hasanatnya, kadar ketaatannya, dan kadar kemaksiatannya. Karena yang antara wajib yang ketaatan kadar yang wajib dengan kadar minimal, ini orang-orang yang memiliki dua hal. Orang yang taat sekaligus juga orang yang bermaksiat. Ini nasibnya adalah tadi, dia terancam neraka tetapi pasti masuk surga. Terancam neraka tapi pasti masuk surga.
Maka ahli maksiat kalau dia dalam kategori yang tadi, yang sekaligus juga ahli taat, maka kalaupun dia masuk neraka, maka tidak abadi. Nah, yang menjadi penghuni neraka yang abadi adalah yang ahli maksiat yang mutlaqah, yang dia tidak punya unsur ketaatan sama sekali, tidak masuk kategori ahli taat. Inilah apa? Kemaksiatannya orang-orang kafir. Namun ingat bahwa tidak semata-mata adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah atau perintah Rasulnya itu otomatis menjadikan seseorang masuk kategori orang yang taat. Ingat ya. Jadi bukanlah orang yang taat itu atau masuk kategori orang yang ada ketaatan itu semata-mata yang penting ada perintah Allah atau Rasulnya yang dia kerjakan. Sebab adanya perintah Allah dan Rasulnya yang dia kerjakan, tetapi itu dibangun di atas kemaksiatan yang mutlaqah, dibangun di atas kekafiran, itu tidak ada manfaatnya. Maka ketaatan yang bermanfaat itu apabila dia masuk kategori orang yang beriman. Kalau dia orang yang kafir, nggak ada manfaatnya. Seberapapun ketaatan yang dia kerjakan itu tidak dianggap taat. Jadi ketaatan dianggap taat kalau dibangun di atas iman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang beriman, itulah yang akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan akan kami beri balasan di akhirat kelak lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahmatullah, kita cukupan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada zuhur. Jadi baru sampai kepada mafhum atau awal maksiyah. Dan ini penting, hakikat ketaatan dan kemaksiatan. Dengan memahami benar hal ini, maka akan terselamatkan dari paham kekafiran dan paham bid'ah dalam masalah ini. Sebab kalau tidak paham tentang hal ini, akan salah paham, ditinjau di sisi sesungguhnya orang itu kafir, tapi dianggap orang bermanfaat ketaatannya. Atau sesungguhnya orang itu adalah membahayakan nasibnya dengan dosanya, dia dianggap nggak berbahaya karena dia mukmin. Atau sebaliknya, sesungguhnya seseorang itu masih punya harapan dengan ketaatannya, dianggap tidak punya harapan sama sekali dengan ketaatannya dengan sebab kemaksiatannya. Sebagaimana yang Anda paham Murji'ah dan Khawarij. Maka ini amat sangat penting. Dan pemahaman ini ya, sebagaimana pemahaman tentang al-iman, al-islam dan lain sebagainya. Maka diharapkan dengan memahami hakikat ketaatan dan hakikat kemaksiatan, itu akan menyelamatkan kita dari jurang kekafiran dan juga bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita terhadap hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.